Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memaparkan diagnostik dan intervensi dini permasalahan anak usia dini tentang kesulitan belajar. Berikut pemaparan dari kami. Yang pertama adalah identifikasi kesulitan belajar. Mengidentifikasi kasus kesulitan belajar pada suatu kelompok siswa yang berdistribusi normal. Sudah dapat diperkirakan bahwa jumlah kasus hipotik kesulitan belajar itu sekitar 10-20% dari keseluruhan populasi kelompok tersebut. Yang menjadi persoalan sekarang ialah bagaimana caranya membuktikan kasus tersebut di dalam praktek. Dengan kata lain, siapa siswa di dalam kenyataannya yang memerlukan bantuan itu, dengan menghimpun dan menganalisis data hasil belajar serta menafsirkan dengan menggunakan kriterion referensi atau norm referensi PAP atau PAN. Dalam langkah identifikasi masalah itu ada dua. Yang pertama, mengidentifikasi kesulitan belajar pada bidang studi tertentu. Yang kedua, mengidentifikasi pada kawasan tujuan belajar dan bagian ruang lingkup bahan pelajaran manakah yang kesulitan itu bisa terjadi. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang mendiagnosis kesulitan belajar. Salah satu yang mempengaruhi anak memiliki penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor yang terdapat dalam diri siswa antara lain 1. Panca indera, 2. Ketidakseimbangan perkembangan, 3. Cacat tubuh atau pertumbuhan yang tidak sempurna, 4. Terdapat rasa tidak aman atau insecure, 5. Penyesuaian yang salah, 6. Tercekam rasa fobia, 7. Yang bersifat kognitif, ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi anak didik, 8. Yang bersifat afektif, ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap, 9. Yang bersifat psikomotor, ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat indera, penglihatan dan pendengaran, mata. Faktor ekstern, faktor dari kondisi lingkungan, 1. Faktor keluarga, 2. Faktor sekolah, 3. Faktor masyarakat. Tindak lanjut kesulitan belajar. Tindak lanjut yang biasanya dilakukan oleh seorang pendidik salah satunya adalah mengadakan remedial. Namun untuk anak yang belum bersekolah dapat ditindaklanjut dengan melakukan pengulangan belajar yang mengembangkan aspek bahasa dan dapat konsultasi kepada yang berpengalaman. Treatment kesulitan belajar. Treatment adalah pemberian bantuan kepada anak yang mengalami masalah kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada setiap prognosis. Bentuk treatment yang diberikan antara lain, yang pertama itu bimbingan belajar kelompok, yang kedua bimbingan belajar individual, yang ketiga pengajaran remedial, yang keempat pemberian bimbingan pribadi, dan yang terakhir adalah alih tangan kasus. Yang selanjutnya ada pun treatment anak untuk kesulitan belajar. Yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran prior knowledge, yang kedua sering memberikan umpan balik, yang ketiga pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, yang keempat self-monitoring atau menjaga dan mengontrol, yang kelima scaffolding instruction, yang keenam ada reciprocal teaching, dan yang terakhir adalah instruksi secara langsung. Prognosis kesulitan belajar. Prognosis kesulitan belajar pada anak usia dini relatif baik bila mendapatkan pelatihan literasi dini. Kemudian membutuhkan bantuan sepanjang hidup mereka. Tetapi jika diterapi sejak dini, disleksia pada anak-anak dapat dibatasi. Bila tidak mendapatkan penanganan, anak mempengaruhi potensi kinerja di masa depan. Dukungan sosial dan emosional yang tinggi berhubungan dengan luaran yang lebih baik. Dengan intervensi, dampak psikososial bisa dibatasi, tetapi sebagian besar pasien tetap mengalami kesulitan membaca, memahami kata dan bacaan, kosakata, dan mengeja di sepanjang hidupnya. Teknik penanganan kesulitan belajar.
A. Latihan. Dengan latihan kita dapat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana, juga dapat mengetahui di mana kelemahan anak. Latihan diberikan kepada anak untuk melatih konsentrasi atau aspek bahasa anak. Yang B. Permainan. Permainan dan bermain merupakan kebutuhan bagi anak. Melalui permainan, anak dapat mengembangkan bagaimana aspek termasuk aspek sosial emosional dan bahasa yang dapat membantu pengembangan karakter anak usia dini. Permainan merupakan sumber media untuk menstimulasi anak. C. Saran dan nasihat. Dalam menangani masalah anak, saran dan nasihat sangat diperlukan untuk mengarahkan anak dan menjelaskan nilai baik buruk kepada anak. Ketika memberikan nasihat akan mudah diterima ketika anak masih berada pada usia dini. D. Pengkondisian. Ketika kita akan mengatasi masalah yang sedang dihadapi anak, hendaknya kita harus melihat kondisi dan keadaan yang memungkinkan untuk melakukannya. E. Model dan peniruan. Anak adalah peniru. Anak hanya melakukan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan. Maka harus dari itu kita sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak. Cukup sekian pemaparan dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.